Desa merupakan suatu fenomena universal yang keberadaannya tidak terlepas dari kegiatan cocok tanam dalam kehidupan manusia. Sejak mengenal cocok tanam, manusia mulai hidup menetap, bermasyarakat, dan berkebudayaan. Tempat tinggal dari mereka yang hidup dengan bercocok tanam inilah yang disebut dengan desa. Bermula dari desa, lahirlah kota sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai proses lanjutan dari perkembangan desa. Kota merupakan puncak kemajuan dari proses perkembangan desa atau pertanian. Dalam perkembangan selanjutnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara desa dan kota. Desa dengan tingkat kemajuan yang berjalan sangat lamban sehingga dilekati dengan ciri khas statis dan tradisional, sedangkan kota mengalami tingkat kemajuan yang sangat pesat, jauh melampaui proses perkembangan masyarakat desa. Maka, terjadilah kesenjangan dalam berbagai aspek antara desa dan kota. Seiring dengan berjalannya globalisasi, perdesaan dilihat sebagai bagian kecil dari perubahan di seluruh permukaan bumi. Konsekuensi globalisasi menjadikan perdesaan terintegrasi pada ekonomi internasional hingga akhirnya terjadi eksploitasi pada perdesaan oleh kekuatan ekonomi global. Kondisi ini memunculkan banyak desa-desa yang termarginalkan. Desa memiliki daya saing lebih rendah daripada kota, sehingga penduduk memilih bermobilitas ke kota. Ketika globalisasi ditandai dengan pergeseran gaya hidup, desa juga mengalami modernisasi dari sisi transportasi, budaya, dan mata pencaharian, hingga akhirnya memunculkan era baru geografi perdesaan yang tidak hanya berkutat pada masalah pertanian, akan tetapi perdesaan dilihat secara lebih luas. Geografi perdesaan menjadi konsentrasi baru dalam bidang geografi. Berbagai penelitian dilakukan oleh para akademisi. Salah satunya dilakukan oleh seorang guru besar bidang geografi perdesaan di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, yaitu Profesor Dr. R. Rianto, MSc. Universitas Gadjah Mada merupakan universitas tertua di Indonesia. UGM membuka jurusan geografi tahun 1950, pada awalnya menjadi bagian dari Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Hingga akhirnya pada tanggal 1 September 1963 berdiri sendiri sebagai Fakultas Geografi. Fakultas Geografi di Universitas Gadjah Mada merupakan satu-satunya fakultas geografi negeri di Indonesia. Saat ini, Fakultas Geografi membawahi 3 program studi di jenjang serata 1, yaitu Geografi dan Ilmu Lingkungan, Kartografi dan Penginderaan Jauh, serta Pembangunan Wilayah. Profesor Dr. R. Rianto, MSc, merupakan salah satu guru besar dari program studi Pembangunan Wilayah dengan bidang kajian geografi perdesaan. Beliau lahir di Kulon Progo 1 Januari 1962. Profesor Dr. Rianto menempuh jenjang sarjana di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada tahun 1981. Program master di ITC The Netherlands tahun 1988 dan menyelesaikan doktoral dalam program sandwich Universitas Gadjah Mada dan Utrecht University tahun 1997. Profesor Dr. Rianto telah menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada sejak tahun 1988 hingga saat ini. Dengan beberapa mata kuliah yang diampu untuk program sarjana, pasca sarjana dan doktoral seperti Geografi Regional Kawasan ASEAN, Geografi Perdesaan, dan Regional Resource Analysis. Sesuai dengan bidang ilmunya, Profesor Dr. Rianto mengkaji hal-hal terkait dengan perdesaan. Salah satunya adalah mengenai kondisi perdesaan saat ini. Sampailah kita pada era baru geografi perdesaan yang kemudian tidak hanya berkutat pada persoalan-persoalan pertanian saja. Pedesaan kemudian dilihat secara lebih luas. Desa segera mengalami diversifikasi, sumber mata pencaharian bertambah, dan kemudian kita juga dihadapkan pada fakta baru bahwa pedesaan kita kemudian menjadi lebih diverse secara ekonomi. Selain itu, juga wilayah pedesaan mengalami transformasi dari pedesaan yang sifatnya dulu tradisional, berbasis pada norma-norma tradisi yang sangat kuat dipegang sebagaimana masyarakat pedesaan, desa-desa tradisional yang berbasiskan kepada asas paguyuban, kemudian berangsur-angsur bergeser pada masyarakat yang lebih rasional,
dalam pengertian masyarakat Patembayan. Yang dimaksud masyarakat Patembayan adalah masyarakat yang bekerja sama satu dengan yang lain, lebih didasarkan pada rasionalitas, untung rugi sebagai pertimbangan yang penting. Meskipun bukan berarti di saat yang sama lalu masyarakat yang bersifat guyub rukun itu hilang. Di saat yang sama ada percampuran-percampuran, Patembayan berjalan tetapi keguyub rukunan juga masih berjalan. Kemudian pada akhirnya ruang pedesaan yang tadi mengalami transformasi dari ruang absolut, kemudian ada globalisasi yang ditandai sebenarnya dengan revolusi transportasi, revolusi trade, transportation, and tourism. Sebenarnya ada triple T di situ. Pedesaan terlibat di dalam perdagangan, di dalam pariwisata, dan juga transportasi yang menghubungkan mereka ke seluruh dunia. Teknologi komunikasi dan informasi yang mulai menjamah daerah perdesaan dapat menjadi masalah, namun dapat pula menjadi solusi terhadap pembangunan perdesaan saat ini. Transfer informasi dimungkinkan, maka desa-desa yang paling pojok sekalipun, paling terpencil sekalipun akan memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk berinteraksi dengan dunia luar secara real time. Hadirnya teknologi informasi dalam geografi perdesaan semakin menambah deretan solusi pembangunan bagi kawasan perdesaan. ICT menjadi kekuatan baru yang harus diperhitungkan ketika kita berbicara tentang geografi pedesaan sekarang. Karena dalam geografi pedesaan kita melihat pedesaan selalu dari perspektif keruangan, bagaimana ruang pedesaan itu dilihat, dan kemudian dari interaksi fisik, tetapi juga bagaimana ruang pedesaan itu terbentuk oleh berbagai macam aktivitas manusia. Profesor Dr. Rianto juga telah melakukan berbagai penelitian terkait dengan geografi perdesaan dan ICT. Di antaranya adalah transformasi masyarakat perdesaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di DIY tahun 2016, serta transformasi ruang perdesaan di kawasan kumuh cepat pesisir DIY tahun 2017. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pengembangan kerjasama perbatasan negara Indonesia, Thailand, dan Malaysia tahun 2015, serta Investment Summit di daerah perbatasan negara tahun 2016. Salah satu penelitian juga dilakukan bersama pengajar di Fakultas Geografi, yaitu Dodi Widianto, Sarjana Sains dan Magister of Regional Development. Beliau itu seorang pribadi yang menurut saya itu menarik, bisa mengencourage itu saya sebagai mahasiswa waktu itu dan juga kolega bekerja selama mungkin sekitar 10 tahun sebagai mitra dalam ngajar ataupun dalam melakukan satu kajian research. Kontribusi pemikiran dan pengabdian Profesor Dr. Rianto selama hampir 30 tahun menghantarkan beliau sebagai guru besar dalam bidang ilmu geografi perdesaan. Semakin dinamisnya perkembangan perdesaan diiringi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, diharapkan akan semakin bermunculan pula peneliti ataupun penerus dari beliau untuk memilih konsentrasi pada geografi perdesaan.